minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mempelajari bab tentang memperoleh rahmat Allah dengan berbuat ihsan yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, ada dua ayat yang insyaallah kita bahas pada waktu yang berbahagia ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dan makna syukur? Menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Banyak bersyukur kita masih punya tangan, banyak bersyukur kita masih punya kaki, kita masih punya mata, telinga, mulut. Digunakan sebaik mungkin dengan tujuan yang baik. Untuk apa? Untuk ibadah. Berapa banyak yang tidak punya tangan di sana, tidak punya tangan ini. Ada juga yang tidak punya kaki, nggak bisa jalan, nggak punya mata. Jangan sampai mata ini kita pakai untuk maksiat, telinga dipakai juga untuk maksiat, mulut dipakai untuk maksiat. Nah, ini harus banyak bersyukur. Dengan cara apa? Beribadah, ibadah kepada Allah. Berbuat baik ihsan berasal dari kata hasuna yahsunu, hasanan husnan yang berarti baik atau bagus. Kemudian masuk wazan af'ala yuf'ilu if'alan, ahsana yuhsinu ihsanan, memperbaiki atau berbuat baik artinya. Jadi ihsan itu artinya memperbaiki atau berbuat baik. Asal katanya sendiri yaitu baik. Hasunayah sunu itu baik. Nah, kalau sudah ihsan jadi memperbaiki. Secara istilah, ihsan artinya sebagai dalam hadis Rasulullah, yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka ia atau Allah yang melihatmu. Nah, ini ihsan anta abdullah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka, yang artinya ini, kamu ibadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Ini seperti kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya maka kamu seperti ia melihatmu. Nah, ini ihsan. Ketika sholat sedang diawasi oleh Allah, ketika makan sedang diawasi oleh Allah, ketika belajar kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, jadi seperti kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Itu artinya ihsan secara istilah. Dalam Quran surah Luqman 13-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya persekutuan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik." Ini ihsan. Pada kedua orang ibu bapak, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah
dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Jadi sudah jelas di sini bagaimana ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, jangan mempersekutukan Allah yang pertama, yang kedua berbuat baik kepada orang tua. Ada 2 nasihat. Nah, dan 3 bersyukur, harus bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada ibu, bapak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum tajwid Quran surat Ali Imran. Nah, ini kita belajar tajwid sedikit sebentar. Insyaallah di video ini kita tidak sampai 30 menit target kita. Kalaupun lebih 5 menit maksimal atau 10 menit. Jadi maksimal 40 menit. Libnihi. Libnihi artinya untuk anaknya. Qalqalah sugro karena ada ba di situ. Lib bacanya libnihi. Asyirka alif lam syamsiah. Nah ini di huruf ash ini alif lam syamsiah. Al insan alif lam qamariyah. Jadi kalau al insan, al kitab, al qalam itu alif lam. Tapi kalau asyirku, az-zulmu, apalagi as-sahabatu. Nah, itu yang ada tasjid-tasjidnya, seperti ini. Nah, itu berarti alif lam syamsiah. Tapi kalau al, nah, ada al ini dia alif lam qamariyah. Gampang ini, paling gampang insyaallah. Wahni wa fisaluhu idgham bigunah karena kasrah tanwin bertemu dengan wa, sedangkan huruf idgham bigunah ya nun mim mau di wah aslinya itu wahnin wa tapi dibaca wahni wa. Cara membacanya masuk dan melebur. Ilayya al-masir atau ilayyal masir, mat arid li sukun karena mat tabi'i di akhir harokat. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Ilayyal masir itu 2 harokat, 4 boleh. Ilayyal masir boleh atau 6 harokat juga boleh. Isi kandungan penting ini. Allah menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman itu anak dari Anqa ibnu Sa'dun dan nama anaknya Saran. Luqman merupakan hamba yang telah dianugerahi hikmah oleh Allah. Jadi beliau ini bukan nabi tapi ahli hikmah. Sehingga diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Menasihati anaknya agar berbuat baik, menasihati yang merupakan buah hatinya, orang yang paling dikasihi, yang paling utama. Pertama yang ia pesankan, hendaklah ia menyembah kepada Allah. Ini pertama, hendaklah ia menyembah, jangan mempersekutukan dengan suatu apapun. Kemudian mengingatkan juga bahwa mempersekutukan Allah sama saja dengan kezaliman yang besar. Nah ini, jadi ketauhidan, menanamkan ketauhidan, jangan menyembah kepada selain Allah, karena menyembah kepada selain Allah itu zalim yang besar, bahaya. Syirik termasuk latus syirik, jadi syirik ini termasuk bahaya ya. Syirik. Innallaha yaghfiru jami'a dzunub illa syirk. Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Kalau kita terkenal biasanya molimo, mendem medok mabuk M5, mendem medok mabuk madat maling, itu semuanya bisa diampuni. Tapi kalau sudah syirik, ini tidak bisa diampuni dosanya, sudah kekal abadi di neraka selamanya. Maka bahaya, kita jangan sampai masuk ke dalam hal-hal yang berbau syirik, baik yang jelas ataupun yang samar. Lanjutan isi kandungan ini, agar berbakti. Kemudian juga Allah menasihati agar berbakti.
agar menyembah Allah, agar berbakti ini. Menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana firman yang dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Kenapa berkata tidak boleh? Di sini Al-Quran punya makna lain. Maknanya berkata saja tidak boleh, apalagi membantah, apalagi yang pada intinya menyakiti hati orang tua. Mas, minta tolong belikan gula di pasar atau di warung samping. Mas, ibu minta tolong belikan garam di warung tetangga. Sebentar. Kalau sampai sakit hati bahaya. Jangan sampai. Sudah, kalau orang tua sudah menyuruh anaknya, kita tidak usah terlalu banyak bertanya, langsung berangkat saja. Langsung berangkat. Mbak, minta tolong belikan ke pasar, antarkan ini ke tempat saudara. Sebentar loh Bu. Ini nggak boleh sebenarnya, sangat bahaya sekali. Kalau sampai sakit hati, maka kalau ada cerita maling kundang itu bisa jadi itu benar juga, karena saking sakit hatinya orang tua di sia-sia, kutuk menjadi batu. Dan doa orang tua itu mustajab ya. Doa orang tua itu salah satu doa yang mustajab, itu doa orang tua. Jadi kita lanjutkan. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibu yang telah mengandung. Ibu ini sudah mengandung itu dalam keadaan lemah bertambah-tambah, kemudian menyapih dalam 2 tahun. Menyapih itu menyusui, yakni mengasuh dan menyusui. Allah menyebutkan jerih payah ibu dan penderitaannya dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Ibu selalu berjaga siang dan malam karena mengasuh anaknya. Hal itu tiada lain untuk mengingatkan anak akan kebaikan ibu terhadap dia. Ada mungkin yang tidak diasuh atau oleh ibu, barangkali ada. Tetapi ada enggak yang tidak dikandung oleh ibu? Lahir dari batu gitu, ada enggak? Enggak ada, semuanya pasti lahir dari rahim ibu. Sedangkan ibu mengandung 2 tahun itu, Masya Allah, subhanallah, itu susah sekali. Seorang ibu mengandung 9 bulan, bukan 2 tahun. Ibu mengandung 9 bulan itu susah. Kadang muntah, dibawa ke sana ke sini, susah sekali, bertambah berat. Dibawa kemana-mana 9 bulan. Belum lagi nanti kalau sudah melahirkan sudah enak. Ternyata tidak, harus menyusui 2 tahun, menyapih, mengajarkan. Ini berat sekali, tidak mudah kalau antum tahu. Nah, kalau sampai anak yang sudah dikandung 9 bulan kemudian dicapih, disusui 2 tahun, dia tidak berbakti, bahaya itu. Hati-hati itu kita, hati-hati. Naudzubillah, sampai kita jadi anak durhaka ya. Hati-hati kepada ibu. Dalam surat ini Allah menjelaskan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Ya, ini sesungguhnya Allah akan membalasmu bila kamu bersyukur dengan pahala yang berlimpah. Ini sudah jelas. Apabila kamu bersyukur, maka akan ditambah. Kalau kufur,
maka azab Allah itu sangat pedih. Hadis juga ada ini tentang syukur nikmat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ungzuru ila man huwa asfala minkum." Pandanglah orang yang berada di bawahmu. Wala tangzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan engkau pandang orang yang berada di atasmu. Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah. Jangan terlalu sering melihat ke atas, jalan-jalan lewat rumah, wah rumahnya bagus. Jalan-jalan lihat motor, wah motornya Ninja H2 hedon. Nah, ini apalagi jalan-jalan, wah mobilnya bagus. Jangan terlalu sering. Jalan-jalan lihat motor Krypton, motor legenda, motor belalang tempur. Wah, itu motornya motor perjuangan, kasihan. Alhamdulillah saya masih punya motor Matic. Nah, ini motor lebih baru dari itu tahunnya. Motor yang keluaran lebih baru dari legenda, dari Krypton mungkin. Lihat-lihat ke bawah agar kita sering-sering bersyukur. Tujuannya kalau kita selalu lihat ke atas, sering melihat ke atas, susah nanti untuk bersyukur, itu susah. Maka dianjurkan oleh Rasul, lihatlah ke bawah-bawah kalian itu. Bawah-bawah kita itu banyak sekali yang lebih parah, yang lebih susah, lebih kasihan dari kita. Isi hadis ini ya kira sama ini. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas. Yang demikian itu lebih pantas bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Jangan remehkan nikmat Allah ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang meremehkan nikmat Allah. Allah mata saja, kalau mata kalian diambil gimana? Padahal itu sering kita buat maksiat. Telinga saja lah, kalau telinga kita gimana? Tutup telinga sekarang coba, kalau bisa. Tidak bisa, susah. Nah kalau nutup mata telinga 5 menit atau 10 menit silahkan coba, setelah sholat atau setelah ini tutup mata, tutup telinga. Nih punya mata, ini punya telinga, tutup 10 menit, gimana rasanya? Nah kalau ditutup selamanya gimana? Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita jadi seperti itu. Jadi ini untuk hadis tentang syukur nikmat, menghimpun berbagai bentuk kebaikan di hadis ini. Kemudian hadis ini menghimpun juga berbagai bentuk kebaikan, sebab jika seseorang melihat orang yang lebih baik darinya terkait kenikmatan dunia, tentu jiwanya akan menuntut hal yang sama. Ia akan menganggap rendah nikmat Allah yang ada pada dirinya, meremehkan nikmat Allah. Ia juga akan bernafsu mendapatkan kenikmatan dunia agar bisa sejajar dengan orang tersebut atau paling tidak mendekatinya. Jadi kalau kita sering melihat ke atas ya nanti bakalan nafsu. Kita bakalan nafsu, minimal kita sejajar lah dengan dia. Nah ini bahaya juga, bahaya. Sekarang Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia
dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Hukum tajwid Bani Israel mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz? Karena di dua kalimat ada Bani dan ada Israel. Jadi dua kalimat itu panjangnya 2 sampai 5 harokat. Hukumnya jaiz. Mad wajib mutasil Israel. Hukumnya mad wajib. Kenapa? Karena cuma satu kalimat. Israel itu satu kalimat. Jadi ada hamzah mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ini mad tabi'i, kemudian bertemu dengan hamzah. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ra'i itu panjangnya harus 5 harokat. Wabil walidaini tai mad layin. Milkum nun sukun bertemu dengan kaf, yaitu ikhfa hakiki, dibaca dengan samar. Milkum aslinya minkum tapi jadi milkum. Mu'aridun mad arid li sukun karena mad tabi'i di waqaf atau di akhir kalimat. Mu'ridun panjangnya 2 boleh 4 atau 6 juga boleh. Isi kandungan tadi Quran surat Al-Baqarah 83 tadi. Allah mengingatkan Nabi Muhammad atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak menyembah sesuatu selain Allah. Hal ini merupakan hak yang paling tinggi, yang paling besar. Yang pertama, ketauhidan. Janji untuk menyembah Allah, tauhid. Baru hak makhluk, yaitu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Amal kebajikan tertinggi karena melalui kedua orang tua Allah menciptakan manusia. Semuanya lahir dari rahim orang tua. Tidak ada yang lahir dari rahim binatang, tidak ada. Lahir dari batu ya enggak ada. Keluar sendiri dari lemari ya enggak ada juga. Nah, jadi semuanya pasti dari orang tua. Kecuali kalau kalian lahir keluar dari mana? Dari lemari, nah itu baru kalian boleh tidak berbakti pada orang tua. Tapi nggak ada juga orang yang keluar dari lemari sendiri. Nah, jadi akidah yang pertama, yang kedua masalah muamalah kepada manusia, hak kedua orang tua, disebutkan hak kaum karib kerabat atau saudara berbuat baik. Kemudian Allah menyebut orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim dan orang miskin. Ini termasuk orang-orang yang berhak menerima bantuan. Kemudian baik pada orang tua, keluarga, anak yatim, orang miskin. Allah juga mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian Allah memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat. Ini masuk ke akidah lagi. Melaksanakan sholat. Jangan lupa sholat karena sholat itu penting. Hadis berbuat baik kepada sesama. Anis Shaddad bin Aus qala tintani hafiztuhuma al Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Katakan Rasul, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhadda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Adalah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Sudah jelas di sini. Isi kandungan hadis sudah ada. Sikap dan perilaku ihsan yang diperintahkan oleh Allah.
dalam hadis ini di semua bidang kehidupan. Nah ini di semua bidang kehidupan. Ihsan itu tidak hanya di sholat. Nah, ihsan atau kebaikan itu di semua bidang kehidupan. Apa artinya ihsan? Diawasi atau mengawasi Allah, merasa selalu melihat atau dilihat oleh Allah, itu ihsan. Untuk latihan kita coba ketika sholat saja. Ketika sholat kita seakan-akan kita melihat Allah walaupun kita tidak bisa melihat. Misal ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita bayangkan a'la itu artinya kan tinggi. Nah, bayangkan Allah itu maha tinggi. Maha tinggi, segimana tingginya pokoknya paling tinggi sekali. Di situ ada di depan kita, memang ada di depan kita. Dan sekarang pun ketika di video ini juga ada juga di depan kita, di mana-mana Allah itu ada juga. Jangan dikira Allah tidak ada. Allah itu ya di HP kalian itu ada juga di situ. Kalau diruntut pintu, kalau bisa kita runtut sekarang, kita permudah. Pintu kalian ada, pasti ini lagi ada sekitarnya ada pintu. Nah, pintu itu dari mana? Dari pohon itu apa? Makhluk hidup yang buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti pintu itu perwujudan ciptaan Allah, karena dia berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti itu. Belum lagi yang lain, ada jendela, ada lemari, ada kasur, ada HP, ada pakaian yang sedang dipakai ini. Nah, itu memangnya tidak ada campur tangan Allah di situ. Ada pakaian yang kita pakai itu campur tangan Allah, dan yang membuat juga Allah walaupun melalui penjahit. Nah, seperti itu. Dalam hadis ini Rasul memberikan contoh ini jadi ihsan. Ihsan ini melihat dan dilihat. Rasul memberikan contoh lain tentang cara berlaku ihsan. Jika harus membunuh, maka harus dilakukan dengan baik. Ini dalam peperangan ya. Dilakukan karena Allah, bukan karena dendam atau yang lain, dan tidak pula menganiaya. Bahkan jika musuh menyerah, maka ia tidak boleh dibunuh. Nah, ini cara membunuh dalam peperangan yang baik. Kalau sedang perang, segera bunuh, langsung tebas lehernya, basdes, sehingga langsung meninggal dunia. Tebas lehernya langsung. Dan kalau dia sudah menyerah, sudah mengibarkan bendera putih, maka ini dia sudah tidak boleh untuk dibunuh. Ini dia sudah muslim dan nggak boleh membunuh orang ini kalau dia sudah menyerah dalam Islam. Pada bagian akhir hadis, Rasul mengajarkan cara berlaku ihsan kepada binatang juga, dengan adab menyembelih. Pisau ditajamkan. Nih, pisau harus ditajamkan. Binatang yang mau disembelih pun harus dibuat senang dengan memberikan makan yang cukup. Minimal ada 2. Pisau ditajamkan dan binatangnya disenangkan. Ada 2 minimal. Ini yang pertama, pisau ditajamkan. Yang kedua, ini dibuat senang, diberi makan yang cukup, tidak diperlihatkan teman yang disembelihnya. Maksudnya ada kambing mau disembelih, terus dia melihat kambing lain yang lagi disembelih. Nah, ini bisa berdampak psikologis bagi kambing itu, maka dianjurkan tidak melihat, ditutup. Ini pisau ditajamkan agar langsung meninggal atau langsung terputus 3 urat yang ada di leher binatang tersebut. Nah, ini Masya Allah, bagus sekali ajaran Islam itu. Bahkan berbuat ihsan pada intinya, berbuat baik. Bahkan ketika membunuh manusia, harus membunuh manusia dengan cara yang baik, yaitu ketika dalam peperangan konteksnya. Dan kalau membunuh binatang pun harus membunuh dengan cara yang baik, yaitu dengan menajamkan pisau dan dibuat senang dulu hewan sesembelihannya itu.
Faedah hadis menjelaskan bahwa Allah menyayangi hambanya, menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan di dalam segala sesuatu. Dalam membunuh atau menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik, dengan mengikuti tuntunan syariat. Sudah jelas wajib berbuat ihsan pada segala sesuatu dan bentuknya bermacam-macam, dalam makan, dalam minum, dalam sholat. Tapi kalau untuk latihan sholat dulu, kalau sholat itu sudah bisa membayangkan dia melihat Allah, atau dia membayangkan Allah melihatnya, nanti di luar sholat dia juga seperti itu. Sholat dulu yang pasti, masukkan ihsan dalam sholat. Ihsan, masukkan, ada yang namanya ihsan. Nah ihsan ini, yang namanya ihsan ini baik. Nah kalau orangnya nggak baik, wah, berarti ada yang salah dengan nama ihsan ini. Nah ini harus baik. Nabi bisa memberikan contoh dalam menjalankan sesuatu, biasa memberikan contoh dalam menjalankan sesuatu. Masukkan ihsan dalam sholat. Kalau sudah ihsan itu selalu kita lihat dalam sholat, nah ini masukkan dalam hati ketika sholat. Ihsan ini gimana hati itu di sini ya. Dah sini masukkan ihsan, bahasa Arabnya gini, ihsan, ihsan. Masukkan ihsan dalam sholat. Kalau sudah masuk di dalam sholat, maka dia akan terbawa keluar sholat, insya Allah. Biasanya seperti itu. Berperilaku mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan ihsan, semua perbuatan baik kepada Allah dan kepada sesama makhluk ciptaannya. Secara ringkas, perilaku tersebut ialah menjadikan masalah tauhid dan larangan syirik sebagai materi utama dalam menyampaikan nasihat. Ini sudah jelas ya. Jangan sampai kita berbuat syirik. Tadi sudah kita singgung di depan. Allah mengampuni semua dosa, termasuk molimo, M5, mitok, maling, mendem, madat. Nah itu. Tapi kalau sudah syirik tidak diampuni. Kalau ini masih diampuni. Ada syirik bagi yang samar maupun yang jelas. Yang jelas langsung menyembah batu, langsung menyembah pohon. Yang samar, saya punya cincin punya kekuatan, bisa menolak bala, bisa memikat wanita. Nah ini nggak boleh, ini tidak boleh, bahaya ini, termasuk syirik samar-samar. Melakukan ibadah ritual, salat zikir sebagainya dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. Terakhir, birrul walidain, pada orang tua dengan mengikuti semua keinginan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah. Orang tua penting. Jadi di sini sekali lagi perwujudan Allah Subhanahu wa taala di dunia, salah satunya makhluk ciptanya yaitu orang tua. Gampang saja. Saya melihat, kalau antum pengen lihat orang itu baik apa enggak, lihat ke rumahnya gimana dia dengan orang tuanya. Kalau dia baik dengan orang tua, orang itu baik, sudah selesai masalahnya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau semua nasihat orang tua, semua apa yang diperintahkan orang tua dia kerjakan, sudah tidak usah ragu lagi, dia orang baik. Tapi sebaliknya, kalau dia membangkang beberapa saat saja, udah jauhi. Kalau bisa dakwahi, kalau nggak bisa jauhi, tinggalkan. Nanti kalian terseret sendiri sama orang-orang yang seperti itu nanti. Nah, jadi terakhir ini, di slide terakhir, menjalin hubungan baik dengan kerabat, menyantuni anak yatim, fakir miskin, berbuat baik kepada tetangga, teman sejawat, tamu, berbuat baik pada karyawan, pembantu, membalas semua kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan, berlaku baik kepada binatang, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini terakhir kita masukkan ihsan ke dalam hati kita agar kita menjadi orang
yang memperoleh rahmat atau kasih sayang dengan cara ihsan tadi, atau dengan cara kita berbuat kebaikan, atau juga bisa berarti dengan cara kita selalu melihat seakan-akan melihat Allah, atau kita seakan-akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qauli hadza, terakhir astagfirullah li wa lakum walisairil muslimin, nasrum minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.